Jadi gini, mamanya ya itu kalau nggak salah 4 tahun lalu lah, 3 sampai 4 tahun yang lalu masuk rumah sakit. Astagfirullah. Masuk rumah sakit ya karena usia lah, ya karena usia. Ya, ya. Dan yang paling sedih, nggak ada yang ngurusin mamanya, Aduh, nggak aduh, ada yang aduh, ngurusin aduh, aduh. mamanya. Karena kan Astagfirullahaladzim. dia nggak ada kakak kan. Anak Seharusnya kan tunggal. mengurus orang tua di usia tua itu tanggung jawab anak nggak? Coba saya tanya. Iya dong. Tanggung jawab Iya, seorang anak. tanggung jawab anak. Oke. Jadi dia nggak ngurus mamanya. Terus itu kan ku kejar waktu itu. Ku kejar waktu itu terus dia bikin klarifikasi. Si Julius ini ya bilangin saya begini gitu kan. Dia alasannya saya nggak bisa pulang. Bukan saya nggak mau ngurusin mama saya. Alasan dia ya seperti pada umumnya para Polikarpus lah. Alasannya adalah nanti nyawa saya ya saya akan dihalalkan darah kan selalu gitu dia ngomongnya kan. Kalau saya pulang Aceh darah saya halal gitu kan. Inilah saya bilang kurang hajarnya ajaran Polikarpus ini. Ya, saya nggak bilang Kristen, saya bilang Polikarpus karena menurut saya ini kelompok-kelompok tertentu lah. Dan yang Ada paling di lucu, kitab sucinya mereka, ya Ju. itu unilah. Barang Tunggu siapa dulu yang nih, tidak... jangan Oh, iya. potong dulu, biar aku nanti bisa ambil videonya juga. Ini aku kan nggak Oh, bisa iya, iya. ambil video kan lagi ngomong. Terus Jilius. gini, ya si Effendi Usman ini alasannya nggak bisa pulang karena takut dihalalkan darahnya. Yang saya jadi pertanyaan gini teman-teman, ya lu udah sukses, tinggal di Tangerang, punya rumah, punya mobil, ya semua Iya, kekayaan iya. dunia yang dulu cuman jadi mimpi lu waktu di kampung, ya, Hmm. yang teman-teman kampung lu juga nggak dapat, lu sekarang udah dapatkan, ya, menurut lu udah hebat lalu gitu kan. Tapi apa susahnya sih mendatangkan mamamu ke Jakarta? Kalau kamu nggak bisa pulang ya kamu bawa mamamu, sesimpel itu. Kamu tinggal kirim orang, ya, untuk membawa pulang mamamu, betul nggak? Kalau memang Enggak kamu juga, dia yang salah menjaga. kau. Kan mereka meneladani Yesus. Yesus waktu ke surga nggak bawa-bawa Bunda Maria kok. Nah, iyalah, iyalah. Itu nanti Uni jelasin lah. Pokoknya aku cuma jelasin perspektif sebagai seorang manusia ya. Kita nggak bawa agama di sini. Ya, kita lihat secara manusiawi. Mama sakit. Ya, kalau kamu memang nggak bisa ke sana, ya minimal mamamu kamu bawa lah. Kan mamamu udah kondisi stabil. Setelah masuk rumah sakit nggak lama kemudian kan stabil. Ya, dan di Biren pun ya, dia masuk rumah sakit umum di Biren. Kalau kita bicara pengobatan, tanpa menyepelekan rumah sakit di daerah, kan kita tahu di Jakarta pasti lebih lengkap dong, di Tangerang pasti lebih lengkap, lebih bagus dan sebagainya. Apa salahnya kamu bawa mamamu? Ini enggak, ya nggak mau gitu kan? Dengan alasan, wah gini 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 ya bahaya gitu. Habis itu yang lebih lucu waktu dikejar lagi, kenapa mamamu single parent ya sendirian di kampung, kenapa nggak kamu bawa aja? Kenapa nggak kamu bawa tinggal sama Iya, kamu? karena Oh memang di alasannya Kristen mama rata-rata saya tidak Jun. menerima agama saya gitu kan? Mama saya tidak menerima agama saya gini, kecuali mama saya mau ikut saya gitu. Hei, mamamu paling pun repet-repet aja gitu, istilahnya cuma bisa ngoceh-ngoceh. Ujung-ujungnya kamu bawa pun, dia bisa apa? Kayak contoh orang tua saya ya. Kemarin tuh di Medan, diurus sama adik saya berantakan, kacau adik saya. Ya, Oh, bukan yang mau fitnah ini. Julius nih. Jadi Ya, terakhir, ya. aku bilang sama mamaku, ya udah setengah tahun ku tawari, ma ikut ke Jakarta aja. Nggak mau. Terakhir, udahlah. Ya, sampai di satu titik, agak inilah, udah gimana. Ya sudah, aku pulang, ku jemput dia. Aku jemput. Kalau memang aku nggak bisa jemput, nanti aku suruh orang jemput, selesai gitu. Sekarang niat kamu mau ngurusin atau enggak? Itu aja sih, ngurusin atau enggak. Nah, itu yang terjadi sama Effendi Usman ini. Dan sampai sekarang pun mamanya ya masih sendirian. Ini yang kita miriskan. Ya. Dan semua fitnah dia bahwa dia dihalalkan darahnya dan sebagainya, itu terbukti hanya hoax. Dan yang membuktikannya pun dia sendiri. Dia ke Takengon, dia ke Banda Aceh, ya, dia ke Kota Cane, dia ke wilayah-wilayah Aceh, ya untuk penginjilan, buktinya aman-aman aja kok. Live kok dia di situ, ya live. Dan dia juga nggak pakai masker kok, open cam, aman. Nggak Jadi dihalalin semua darahnya. ini, iya siapa yang mau halalin darah kayak dia gitu? Mm-mm. Kan ini semua cuma fitnah. Dari dulu orang ini selalu bermain dengan, wah saya mau dipersekusi dan sebagainya. Udah Padahal dari biasa mereka dulu, gitu. Mm. ya, padahal dari dulu yang suka melakukan persekusi itu siapa? Coba dicek. Ya. Jadi sekali lagi, alasan dia jadi anak durhaka bukan karena dia jadi Kristen. Kalau dia kan bilang, oh saya disebut durhaka karena saya Kristen. Enggak. Mau agamamu apa, ya, selama kamu mengurus orang tuamu, nggak akan ada yang bilang kamu anak durhaka. Selama kamu mengurus dan berbakti kepada orang tua.
Kamu disebut durhaka karena kamu menelantarkan mamamu saat sakit. Itu sih. Ya. Jadi janganlah pakai alasan ini itu gitu. Kalau Paul Jang agak mending kemarin ya. Waktu aku sebut dia anak durhaka pertama kali. Ya, jadi dulu Paul Jang tuh Kan ngamuk juga dia sama kau ya, waktu dia kau ya bilang dia ini. sampai kepalaku dihargai 1 miliar sama dia. Siapa yang bisa habis? Jadi waktu Paul Jang mamanya sakit, saya bahas itu. Cuman Paul Jang tuh dia berusaha, dia bilang ya, dia jujur bilang saya juga berusaha mau bawa mama saya ke Belanda. Cuman saat itu kondisi mamanya sakitnya parah, udah nggak bisa perjalanan lagi gitu, udah terkapar di rumah sakit gitu. Jadi dia waktu itu memang posisinya kayak sedih banget ya. Dan kita bisa lihat kan ini orang sedih atau enggak gitu. Ya kan dari cara ekspresi dia, ya cara dia ngamuk kepada saya, itu menunjukkan bahwa waktu itu dia memang lagi posisi sangat down, sangat sedih dengan kondisi mamanya gitu kan sampai mau nangis dia waktu itu, mau nangis, marah-marah gitu kan. Ujungnya dia lampiaskan dengan maki-maki saya waktu itu kan. Jadi kita tahu ini orang masih sayang sama mamanya tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Beda dengan Effendi Usman, ya karena secara usia juga mamanya juga ya belum tua-tua banget sih gitu kan, masih 60-an gitu. Jadi kalau Paul Jang 80-an mamanya. Jadi kalau yang ini mamanya itu waktu di rumah sakit itu udah stabil kok, udah sadar, bisa jalan gitu kan. Nah, kenapa nggak dibawa? Itu aja sih yang kita sedihkan dari orang-orang seperti ini yang mengaku ajaran kasih, mengaku mengkabarkan kebenaran, tapi kok yang ditunjukkan malah perilaku yang bejat seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Silakan Oke, Bang Teguh ditambahin. sebenarnya sebelum ke Bang Teguh ya, gue mau ngasih tahu sama Julius, Jul, kita ini kan berbeda keyakinan dengan mereka. Kalau lu kan ngikutin agama Islam, Islam kan siapa yang harus pertama dimuliakan? Ibu sama lu walaupun lu mualaf, lu susah dikejar-kejar Paul Jang, dikejar-kejar Rudi Yohanes, disuruh sidang berkali-kali, tetap lu bawa mama lu kan, walaupun lagi keadaan miskin, waktu lagi keadaan kaya, tetap lu bawa mama aku kan, lu mama lu kan. Sidang. Aku nggak pernah Hah? sidang, aku cuma Bukan dipanggil sidang, ke... apa? Dipanggil. Ya, jadi Nah, undangan ini. diundang Jadi sama kayak gua lah. Artinya lu pokoknya lu kan ngikutin Islam. Jangan lu sama-samain sama si Pendi Usman. Si Pendi Usman itu kan udah jadi Kristen. Otomatis dia harus meneladani Yesus, mengikuti ajaran Kristen, Jul. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 nomor 26. Yang ayat ini dikutip sama saudara kita yang masuk penjara itu. Dia berkata, Yesus berkata di dalam ayat itu, Lukas pasal 14 nomor 26. Barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, maka tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Effendi Usman ini Kristen yang taat. Dia harus mengikuti Yesus. Mau nggak mau dia harus benci mamanya, Jul. Jadi tidak mungkin dia menjaga mamanya. Kecuali mamanya masih Kristen, masuk Kristen, Jul. Masa kamu tidak pintar, Julius? Aku pikir orang Cindo pintar-pintar semua loh. Ternyata ada ya Cindo yang longor kayak kamu nggak ngerti apa-apa ya. Itu yang pertama, Julius. Dan yang kedua, kenapa dia harus bawa dia ngomong mamanya? begini, nanti bentar lagi lu diserbu netizen. Inilah yang membuat Uni ini image-nya Nggak, tidak Cindo pernah. itu pinter-pinter. Cuman Julius yang nggak pinter. Papa Rena pinter. Makanya dia mau alaf. Julius itu nggak pinter. Tapi dia tuh cerdik seperti gembala berbulu domba. Lah orang tahu lah kalau gue tuh sayang sama lu. Cuman kitanya aja sering bercanda. Lu aja minjamin gue duit. Gue bersyukur kan. Teman-teman, jangan percaya sama Julius. Jadi sampai keluar ingus aku. Udahlah Jul, kau jangan ini. Ya orang tahu kalau gue tuh nggak mungkin menjelek-jelekan kau. Jadi teman-teman ya, Julius ini dia ngikutin Islam. Kalau si Effendi Usman harus ngikutin Kristen. Apalagi lu kalau waktu lu pergi ke mana tuh ke tempat yang cantik-cantik itu yang kemarin mahal biaya itu lu kan bawa mama lu kan? Kemana itu Jul? Kemana Jul tempat lu yang pamer-pamer di apa itu? Di mana tuh? Tempat wisata kemarin. Lu kan bawa mama lu tuh, lu fotoin tuh. Lu kan Islam, lu baik karena lu ngikutin Islam. Lah, si Effendi nggak boleh bawa mamanya karena dia ngikutin Yesus. Yesus itu waktu ke surga aja, ini surga loh tempat ternikmat sepanjang alam semesta loh Jul. Emang dia bawa mamanya? Enggak. Jadi Effendi Usman ini harus mengikuti tauladannya Yesus. Nggak mungkin dia bawa mamanya. Yesus yang Tuhannya aja waktu ke surga pergi sendirian kok. Ada dia gandeng mamanya, mama, ayo aku bawa mama ke surga. Nah, gitu sedangkan orang yang mau mati aja penjahat ya Jul, itu pun cuman dijanjiin sama si Yesusnya. Walaupun kenyataannya nggak diberikan surga waktu itu. Kan dia bilang nih,
Hari ini juga kau bersamaku di surga Firdaus. Tahu-tahu dia mati hari itu. 3 hari kemudian baru bangkit. 40 hari kemudian baru ke surga. Kasihan tuh orang yang udah meninggal itu. Apalagi mamanya, Jul. Jadi janganlah kau samakan di kau ini dengan si Effendi Usman. Si Effendi Usman itu menjalankan Bible, di kau menjalankan Al-Quran. Eh, tauladan di kau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauladan mereka adalah Yesus Kristus yang bahkan 3 hari 3 malam hilang, tidak memberikan kabar sama mamanya. Jadi kalau si Effendi Usman setahun nggak ngasih kabar ya, dia tidak berdosa di agamanya, Julius sahabatku, yang cindo, yang pinter dan baik hati. Tetapi dia adalah orang yang harus mengikuti tauladannya Yeshua HaMashiach Kristus. Yang 3 hari 3 malam hilang, gak kasih tahu kabar mamanya, sampai mamanya 3 hari 3 malam nyari-nyari. Pas ketemu bukannya malah minta maaf, tapi malah, kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Kebayang gak kalau gue jadi emaknya? Untung bukan Unirifa, mamanya Yesus. Sempat waktu itu aku yang jadi mamanya Yesus. Kekuatan Sailor Moonku kubuat. Apa aku bilang gitu kan, ini kan kita beda agama, Jul. Mereka kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kata Paulus, kalau dustaku kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Kau tidak boleh menghakimi si Effendi Usman sebagai anak durhaka. Yang penting kemuliaan Tuhannya semakin melimpah, Julius. Tidak boleh begitu ya sahabatku. Anda tidak boleh begitu. Mereka Kristen, kita Islam. Jangan memaksakan parameter akhlak kita kepada akhlak mereka, Julius. Kita berbeda akhlaknya. Mereka itu kasihi musuh. Tapi kalau saudara marah, hukum. Kepada ibu dan bapak, boleh benci. Jadi kau sebagai orang Islam, jangan kau paksa mereka ikut standar kita yang moralnya tinggi sekali, Julius. Bukan berarti Unirifa katakan mereka tidak bermoral. Iya, tapi mereka bermoral menurut mereka. Karena kita tuh beda level gitu cara berpikirnya. Di mereka kan Tuhan adalah manusia. Manusia adalah Tuhan. Di kita ya Tuhan bukan manusia dong. Di mereka kan Tuhan yang hebat itu Tuhan yang mati. Di kita jangankan mati, Tuhan mengantuk aja itu sebuah kehinaan bagi sifat Tuhan. Jadi sahabatku Julius, berhentilah engkau mengatakan Effendi Usman itu anak durhaka. Karena dia memang anak yang berbakti menurut ajaran Kristen. Cara berbakti dia seperti apa? Harus membenci orang tua, Julius. Itu terdapat dalam kitab Lukas pasal 14 nomor 26, Julius sahabatku Cindo. Seperti itu. Baiklah, di sini sudah ada orang Aceh asli ya. Namanya aja sudah kelihatan Acehnya Bang Teku ya. Mungkin Bang Teku ini ada hutang piutang dengan Effendi Usman sehingga dia naik ke sini mencari Effendi Usman, dan sepertinya informasi ini berharga biar kita bisa belajar bagaimana sikap kalau orang Kristen itu seperti apa sih sikapnya, kalau jadi murtadin itu seperti apa sih sikapnya, biar kita itu nggak kaget teman-teman sebagai seorang muslimah. Oh, dia benci orang tuanya, oh wajar dia kan murtadin. Jadi kita berdamai dengan kejahatan dalam perspektif kita yang baik menurut mereka itu. Nah, marilah kita sapa, di sini ada yang namanya Bang Teku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Teku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teku ini orang Aceh beneran? Iya dong nih, dari namanya Oh, aja Haba. aku Bisa Oten. Habaget, Oten alhamdulillah. juga bisa bikin namanya Maimunah, tahu Oten. Oke. Kalau memang betul orang Aceh, Bahkan ada ini ya, apa Murtadin Minang tuh kemarin ya, rupanya orang Nias. Iya, ternyata orang Nias. Ya Coba banyak juga itu. Bang Teku ini masih saya ragukan ke Acehannya. Coba Gimana? Bang Teku Gimana? sebutkan makanan favorit orang Aceh yang enak sekali apa? Timpan. Nah, kan bohong kan? Bingung kan? Makanan Bingung orang kan? Aceh itu adalah ikan kayu yang disuir-suir terus dimasak, dikasih daun tumis. Oh, Aduh, ini diragukan. banyak loh nih. Kalau makanan orang Aceh tuh kalau kue itu banyak. Kuah pli itu yang paling ini. Mie Aceh tuh. Aku sama Julius kalau ke Jakarta tuh kami cari mie Aceh tuh Bang Teku. Nanti Bang Teku Masalahnya kalau ke Jakarta kami traktir kami ya. Masalahnya mie Aceh nggak ada di Aceh nih. Sama, nasi Padang juga nggak ada di Padang. Sama kayak ini ya, kuap. Tadi kan Bang Teguh bilang kuapi kan. Itu Kuapli. aku ya dulu kalau apa ya teman-temanku kayak kita makan kari Thailand yang hijau. Dia bilang, "Oh, ini sama dengan kuapli." Gue bilang, "Geblek, beda. Oh, ini sayur." Karena kalau Itu mereka kopi tuh itu makanan khas apa Aceh? Aceh, Kuapli ya Aceh. Ya, kuapli Mbak Aceh.
Aku sejak di rumah Kak Titis tahu makanan Aceh banyak, tahu enak-enak. Nah, Iya, Kak pakai Titis kari. termasuk jago. Oke. Kak, Oh iya, balik ke lanjut. temanya lah Uni. Oke, Apa nih? silakan Bang Teku ya. Nggak apa-apa lah kita nyimpang-nyimpang Eh, sedikit. Lanjut Bang tadi Teku. aku kan nggak dengar dari pertama Bang Julius ceritain itu kok. Soalnya masuk telepon tadi pas ini. Jadi cerita Bang Julius awalnya itu dari mana? Dari dia setelah murtad atau memang dari awal dia siapa dia sebenarnya udah diceritain nggak sama Bang Julius? Udah. Mungkin Bang Teguh boleh jelasin dari versi Apain Bang aja, Teguh. nggak apa-apa. Kalau sama juga nggak apa-apa. Iya, Nanti lebih menguatkan gitu. ah, ah. Aku cerita nih dari awal ya, dari awal dia siapa dia sebenarnya. Sebelum aku yang cerita murtadnya memang aku nggak tahu, tapi aku tahunya setelah dia jadi murtad. Si Effendi ini kan orang Pesangan dia. Dia memang dulu memang keluarganya memang keluarga kita bilang sangat miskin kalau bisa kita bilang. Sangat miskin orang Pesangan dia orang Biren. Sangat miskin. Dia memang pernah masuk pesantren dulu, tapi nggak lulus, nggak tamat. Nah, keluar itu dia sempat jualan sapu lidi, tahu nggak nih? Sapu lidi keliling. Oh iya, yang dinaikin Ini Dia ada dengan di, sihir mamanya itu. jualan itu juga. Iya, mamanya juga jualan ada itu ceri- soalnya. ada diceritain nggak tadi Bang Julius? Nggak ada ya? Itu. Iya, karena setahu aku itu kerjaan Belum. mamanya. Dia memang bantuin. Waktu itu kan tadi aku bilangnya Nah, dia kerjanya moco-moco. Jadi semua ya yang dia bisa dikerjain dikerjain. dia jual bantu mamanya jualan sapu lidi keliling tuh di kampung kan. Nah, pasca konflik, setelah perdamaian itu dia sempat ngikut Bang Cage namanya panggilannya itu. Dulu mantan mantan Panglima Gam. Oh, Karena dia diajak untuk kerja sama dia lah. Kenapa diajak? Karena waktu itu dia memang sedikit bisa bahasa Arab. Nah, di situ dia sempat banyak uang nih dia ceritanya. Karena dia dibawa sama Panglima ini setelah perdamaian. Nggak lama itu waktu masa pilkada, Bang Ibrahim Cageni meninggal. Meninggal waktu itu kan masih agak sedikit konflik internal kan di sini. Meninggal beliau. Nah, dia ini nggak ada kerjaan lagi. Balik lagi ke kampung dengan ekonomi yang semiskin itu. Bayangkan udah pernah pegang uang banyak, tiba-tiba miskin lagi. Nah, dari situlah dia pulang kampung. Kasusnya lari di kampung itu dia ketangkep nyuri celengan masjid waktu itu. subhanallah, masya Allah. Nah, larilah dia. Setelah lari itu tiba-tiba dapat kabar kemudian dia udah jadi misionaris. Nah, jadi misionarisnya tuh aku nggak tahu tuh ceritanya. Iya. Ini aku Yang potong aku sedikit, Bang Teku, mohon maaf. Bang Mm-mm. Teku, mohon maaf ya. Memang begitu, Bang. Di Kristen itu Yesus berkata, "Aku datang untuk para pendosa." Jadi salah satu syarat untuk bertemu dengan Yesus itu harus berbuat dosa dulu. Mungkin itu yang menjadi asbab Yesus mendatangi dia, Bang, karena dia nyolong celengan masjid. Lanjut, Bang. Nah, ceritanya itu. Nah, setelah kabur waktu saat kasus maling apa namanya tuh Kota Amal itu, setelah itu baru dengar kabar dia udah jadi misionaris. Nah, jadi misionaris ceritanya itu aku nggak tahu, memang nggak tahu sama sekali. Yang aku nggak tahu aku nggak ceritain ya. Yang itu yang aku tahu. Karena kebetulan eh, kampung orang tua aku tuh sama dengan dia. Mbak ayahku sama di Pesangan juga Biren. Jadi teman-temannya dia juga kebetulan banyak yang aku kenal. Nah, termasuk Bang almarhum itu juga sosoknya aku kenal, memang orangnya baik lah. Mungkin waktu selesai pasca konflik itu kan mereka kan banyak dapat proyek, habis itu banyak yang jadi anggota dewan. Jadi dia dibawa lah salah satunya. Dulu ceritanya. Masalah dia jadi misionaris itu mungkin Bang Julius lebih tahu ya. Aku nggak tahu itu memang. Ada Jadi, dua sih jadi sebenarnya yang kita dapat hari ini. Pertama, dia pernah nyolong kotak infak. Yang kedua, dia anak durhaka. Ternyata kalau jadi murtadin itu ya luar biasa. Ya Julius, langsung lanjut. jadi kan tadi saya udah bilang ya, anak ini memang punya ambisi itu kaya. Itu dari kesaksian teman-temannya ya. Jadi teman-temannya bilang Effendi Usman ini tipikalnya itu memang apa ya? Dia itu bisa berpikir tuh gimana cara pokoknya dia harus kaya gitu. Agak beda dengan orang-orang yang ada di kampung dia yang tipikal anak mudanya tuh kalau orang Aceh ini gini, Uni. Ada bahan leluconnya gini, alah ngapain pusing-pusing dia bilang, yang jadi presiden udah ada, ya, yang jadi pejabat udah ada, yang jadi orang kaya udah ada, udahlah dia bilang kan. Jadi tipikalnya tuh ya udahlah gini aja gitu, ngapain pusing-pusing gitu kan. Dan orang di tempat dia Motonya kurang gini lebih, dia, Bang Julius, motonya. Apa takut mati tanam. Itu orang ya Aceh mati tuh. karena. Jadi gitu,
Dan teman-temannya itu tipikalnya yang kayak ya udahlah hidup-hidup aja gitu. Sedangkan Effendi Usman ini memang testimoni dari teman-temannya tuh kayak kayak ngebet gitu, pengen sukses, pengen kaya, tapi kan bingung mau lakuin apa gitu. Nah, tadi yang aku ceritain dia kenal sama misionaris ya karena memang dia tuh terkenal ada kerjaan apa semua diambil. Jadi misionaris tuh waktu datang ke situ ya udahlah dia jadi tukang temani ya. Tukang Wah, temani mereka, apa bawa tuh? dia jalan, urusin Oh, misionaris ini kayak beli barang apa gitu, dia yang pergi beli mm, gitu kan. Jadi memang orangnya tuh mau kerja, orangnya kalau kita akui rajin lah, kalau secara rajin ya. Termasuk orang yang sangat rajin gitu. Cuman yang kota amal saya nggak tahu, tapi bisa jadi itulah jadi alasan dia kenapa dia mau ke Medan ya. Karena awalnya tuh setelah ditawari sama misionaris tuh dia nggak mau. Ya dia nggak mau karena dia tahu ini kan agamanya Kristen gitu, ngapain gitu kan. mm, Ya karena setelah dia kenal misionarisnya pun udah pulang itu sampai 1 bulan lebih gitu, 1 bulan lebih baru tiba-tiba dia kontak, dia mm. terima tawaran tersebut dia ke Medan. Bisa jadi dia terima karena lantaran dia cari tempat pelarian juga kan. Kalau dia lagi dicari di kampung karena nyuri, ya bisa jadi karena dia nggak tahu mau lari kemana. Ya kalau lari cuman ke rumah teman yang satu kampung ya pasti kena tangkap. Karena Iya, kan iya. di Aceh itu lu mau lari kemana gitu, itu bunyi semua pasti. Ya pasti bunyi semua. Mau nggak mau dia harus lari yang di luar circle orang-orang sana. Ya bisa jadi gara-gara dicari ya udah sekalian ke Medan gitu. Oh iya. Jadi ini Tunggu ini tutorial videonya udah sedikit. ada ya. Mana, Tunggu mana, lu, mana. videonya Yang di di mana? channelku agak susah ku cari karena udah Namanya lama. apa? Tapi Lu yang ini, kasih linknya biar gua tampilin di YouTube. nah aku Jadi bukain aja nih gini, langsung. ya, jadi begini teman-teman ya. Dari cerita Bang Teku dan Julius ini saya mendapatkan ide. Buat teman-teman yang penasaran bertemu dengan Tuhannya orang Kristen, berbuatlah maksiat sebanyak-banyaknya. Salah satunya nyolong ya. Hmm. Jadi Ini, karena ini Yesus ini memang langsung dia ya, berkata, langsung dia yang bilang ya. Aku ambil dari oh, video dia ya. Nih, apa? Ya, ya. Cuman dia pelintir, dia bilang mamanya tuh nangis dan menyebut dia anak durhaka karena tidak kembali ke Islam. Padahal bukan. Ya sekali lagi dia durhaka oh, bukan karena agama, tapi karena dia memang tidak mau tolong merawat mama. diputarkan Brother Julius. Kita mau melihat mamahnya yang, ya Allah, ya Nah, Allah. itu pesantren itu, pesantren Daya Ulumuddin, nama Udah pesantren. Jul, Tapi nggak nggak lulus sanggup dia. gua Jul, nggak sanggup gua nonton orang tua kayak gini dibikin. Aduh, aduh, ya Allah. Tapi gimana Jul, dalam kitab mereka kan tertulis, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudaranya laki-laki, perempuan, tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Duh, terus satu lagi ya, buat teman-teman Islam yang bosan hidup miskin, ya pengen kaya, ya silahkanlah ketemu sama Tuhannya orang Kristen dengan cara nyolong kota amal, berzina dulu. Nanti karena ini menurut kesaksian para murtadin, benar kan Jul ya? Mereka itu ditemui Yesus setelah mereka tuh berbuat maksiat. Ya, Bu Darni dari kecil Kristen yang taat, rajin pelayanan. Iya, Ditanya, tidak pernah pernah ketemu kan Yesus ditemu nggak? Yesus kan? Nggak pernah. Duh, Semua orang Kristen yang hidupnya benar dari lahir, ya, yang istilahnya benar secara manusia sekali lagi ya, standar tidak pernah manusia ya? gitu kan. Gak Ya, pernah ya Jul? nggak pernah. Yang ketemu Waduh. selalu siapa? Murtadin, ya, Ya, penjahat, si KC dulu kan nipu di Mekah PSK. kan Jul? Ya, bahkan si siapa? Itu si artis itu, artis dangdut yang jadi Murtadin juga, anggotanya si Saipudin yang kemarin ku viralkan gara-gara dia nipu di Banten. Wah, mungkin gara-gara penipuan itu dia didatangi Tuhannya. Enggak. Tapi memang Jadi ada ini loh nih, perkataan tunggu, Yesus enggak. gitu loh. Dia kesaksiannya ini. Daifa Lucy, pokoknya Daifa lah dia. Apa Ya. kata dia Jul? Jadi dia ketemu sama Yesus tahu waktu kapan? Ngapain? Overdosis, lagi pakai sabu, overdosis, Waduh. dijumpai Yesus. Tolong ya teman-teman yang ingin berminat bertemu dengan Tuhannya umat Kristiani yang ganteng. Kalau pengen banget ketemu gitu ya. Tutorialnya sudah diberikan oleh beberapa murtadin seperti Pendi Aceh, nyolong kota amal. Ya kalian minimal ya berjinanya lah lebih kuat ya, berzina atau merampok atau korupsi lah nggak apa-apa ya, nanti didatangin tuh. Soalnya dulu Nafa Urbah juga gitu, bahkan Nafa Urbah sendiri setelah jadi Kristen bahkan memberikan kondom kepada suaminya yang mau selingkuh. Tahu kan lu Jul? Kan aku yang angkat ini apa ya? Oh iya. Jadi tolong kalau nih aku cuman nggak gini kan, kita ini kan orang di Islam itu kan, kami ini kan orangnya suka win-win solution. Kalau kami tuh senang-senang aja, banyak yang Kristen aku malah seneng. Soalnya kan banyak lawan diskusiku kan.
Ya jujur aja, secara manusiawi aku pengen banget diskusi sama Oten biar tahu aja cara diskusi mereka gimana. Ya kalau kalian bosan jadi Islam gitu ya, hidup miskin susah gitu ya, colonglah kota amal. Mana tahu didatangin Yesus seperti si Pandi Usman. Atau ya overdosis dulu lah. Kalau nggak mabuk sampai teler gitu, pas lagi mabuk ketemu ada yang ngatakan akulah Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Bisa jadi kan begitu ya. Karena memang Yesus telah berkata dalam firman Tuhannya umat Kristiani, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk para pendosa, saudara-saudara. Semoga saudara-saudara muslim yang ingin betul-betul penasaran, ingin berjumpa dengan Tuhannya umat Kristen yang ditemui oleh Paulus di Damsik waktu si Paulusnya guling-guling ya. Paulus itu kan ketemu Yesus gara-gara dia membunuh-bunuhin muridnya Yesus itu. Makanya dia didatangin, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Nah, jadi kalau kalian betul-betul ingin bertemu dengan Tuhannya umat Kristen, ya berbuat maksiatlah banyak-banyak, koruptor, jadi korupsi, jadi PSK, jadi pesundal. Nggak apa-apa. Lagi pula tidak masalah kok jadi pesundal ya. Karena di dalam kitabnya orang Kristen itu, bahkan pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kalian nggak mau jadi pesundal karena laki-laki, jadilah tukang cukai, lintenir ya. Ini dia wanitanya. Silakan Jul. Oke, ya Tatapan ini aku matanya putarin itu ya. sangat luar Jadi biasa ini anak Tuhan. ya ini kesaksian di channel Kristen langsung. Ini saat di gereja ya, lihat ya di gereja ya. Ini kesaksian dia kenapa dia masuk Kristen alias dia murtad ya. Kita dengerin. Jadi lagi OD dia. Kecemplung nggak saya? Udah 27 tahun hidup saya berantakan, udah berkali-kali OD. Siapa yang pernah OD? Saya OD berkali-kali. Kenapa nggak mati-mati? Sekarang saya baru tahu. Karena Tuhan persiapkan saya ada di sini. Amin. Waduh, Tapi keren. kamu udah mulai main ke kampus tuh yang di Mangga Besar. Tahu kampus Mangga Besar? Kampus 1 tutup, kampus 2 kebakaran sekarang kampus 2. Ya, kampus 1 tutup. Nah, waktu saya di kampus itu, ya kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita. Ini kita belak-belakan ya. Kita telanjang. Waduh, keren. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan. Jadi ke narkoboy. Ke seks bebas. Wah, pemakai dong senggol. Artinya, yang penting pulang bawa duit kata emak gue. Jadi saya tuh hidup udah kayak robot Bapak Ibu. Udah kayak sapi perah. Nah ini dahsyatnya Tuhan. Saya persingkat. Akhirnya karena kawin asal-asalan. Si suami yang sayanya berantakan. Waduh, kawin asal-asalan. Jadi ke luar negeri. Kongsi pecah. Produser memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Si suami yang gue apa dia ngawinin gue kagak tahu dah ya. Gue apa dia tuh yang ngawinin. Ya kan? Sama-sama punya niat yang jelek. Dia sakit Bapak Ibu. Kena santet, kena teluh. Parkun dulu ya ini ya. 1 bulan setengah saya nemenin dia. Kok saya nggak punya ya hati tega ya. Saya kesel loh sama diri saya. Padahal saya udah dibohongin dia sakit, tendang aja. Harusnya gitu dong. Saya nggak lakukan itu. Masih punya kemanusiaan yang besar. Saya pikir temenin dia dulu, udah sembuh gue ceraiin. Saya udah bawa ke rumah sakit manapun Silawang semua bersih. Udah bawa ke ustadz, guru, ngaji, saya, kiai, haji, semua. Nggak ada yang bisa. Sampai ke Gunung Gede paling terakhir. Sampai si abah itu bilang, ini mah yang bisa ngalahin ilmunya harus lebih tinggi. Cuma 1 ya Lucy katanya. Kalau nggak dia yang mati, lu yang mati. Bukan saya ya, si suami. Suami yang mati. Jadi ternyata benar yang dikirim mati, yang si suami mau mati. Ada 1 malam dia udah mau mati, pokoknya udah nyerah nih saya. Kebetulan dulu saya siksen, jadi kalau ada kiriman-kiriman saya tahu. Pokoknya saya nyerah nih Bapak Ibu ya. Udah pakai mukena doain dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si bapak mertua saya bilang gini, Lucy bawa ke Bali kita doakan. Flashback. Bapak ibu mertua saya dulunya orang Muslim punya pesantren ibunya, tapi terima Yesus, nggak peduli saya, nggak kenal. Si suami dulunya Islam, suka ajan dan lain sebagainya, terus terima Yesus di Jerman, tiba-tiba kawin nama saya agamanya Islam, gua kagak mau dibohongin, gua Islamin lagi dong. Mualafin lagi. Akhirnya balik lagi ke tadi, dia kena santet ya. Waktu dia kena santet, saya udah nyerah, ya udah bawa dia ke Bali, kita ke Bali, didoain. Nah ini dia Bapak Ibu. Waktu didoakan, saya doa dengan cara saya dong. Mertua saya bilang gini, Lucy, kamu doa dengan cara kamu. Saya doa dengan cara saya.
Semua ayat saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada ayat yang saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis Belum selesai, saya nggak ada di situ. Saya udah kirim gambar ya teman-teman. Tahu Bapak Ibu? Waktu saya baca ayat kursi di pertengahan ini bukan. Yang ijo-ijo. Ini dia Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat kursi pertengahan dan belum selesai, tiba-tiba ting badan saya ada. Saya nggak ngerti itu badan saya atau gimana. Pokoknya saya ada di sini. Ini namanya taman surga Bapak Ibu. Waduh. Begini, saya pengen cari gambaran di mana waktu saya dibawa Tuhan ke taman surga. Saya ketik taman surga penuh dengan pepohonan. Dapatnya ini Bapak Ibu. Lihat, cantik ya. Luar biasa. Dan tinggi-tinggi. Ini kan rata pendek. Di sana tinggi-tinggi yang saya dapat. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini jalannya gede banget. Jadi dia tuh rata kanan kiri pohon besar banget. Rumputnya panjang tinggi-tinggi. Tidak sakit. Saya nyeker Bapak Ibu. Saya nyeker. Rumput itu nggak basah. Kalau basah kaki kita nggak enak. Kalau kering kaki kita sakit. Saya injak, saya berlari-lari sendirian, saya berlari-lari, saya kesenangan. Bapak Ibu, saya sendirian, saya kesenangan. Saya cuma bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Nyebut terus Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Mas itu tuh indah banget, belum pernah saya merasakan ini. Jadi saya senang banget ya. Ya, mungkin ganti panjang kali teman-teman ya. Jadi kurang lebih ya kalian sudah dengar sendiri, ini orang hidupnya berantakan, pemakai narkoboy ya, sering OD. Nah, inilah yang dipilih oleh Yesus, yang dijumpai oleh Yesus. Jadi memang seperti yang Uni bilang, entah kenapa kesaksian-kesaksian yang kita dengar, yang ketemu Yesus tuh selalu bajingan semua. Ya, ada PSK. Iya kan udah si Julius nih gimana sih? Udah ada dalilnya. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk para pendosa. Emang Yesus sukanya yang gitu-gituan? Orang temen akrabnya aja yang cium kakinya aja pesundal kok. Gimana sih lu? Jadi Lu nggak paham Bible soalnya. Makanya lu sering kayak gua nih baca Bible. Gitu Jul. Nah satu lagi Julius, yang engkau harus pahami saudaraku, sahabatku ya. Di Kristen itu Jul, Yesus itu kan udah datang untuk mati, menebus dosa. Lah kalau nggak berdosa apa yang mau ditebus Jul? Jadi berdosa dulu lah biar bisa ditebus dosanya. Kan gitu. Kata Kristen kan gitu. Jadi ya Julius kalau mau ketemu sama Yesus ya janganlah jadi Islam. Mana tahu nanti pas lagi OD kan ajib langsung didatangin. Ya Julius, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau sering omongkan di channelmu kan gitu, bisa jadi kan? Kan bisa jadi begitu. Tiba-tiba langsung jadi rasul Julius kan? Aku tidak kurang satu apapun daripada rasul-rasul itu kata Julius kan. Soalnya aku kalian puji kata Julius. Tiba-tiba banyak pengikutnya Julius. Bikin gereja Julius kan. Kan bisa jadi gitu. Nanti kalau udah kayak gitu nanti gak apa-apa. Aku diajak hitung uang buat admin gak apa-apa ya Jul ya. Aku support kok. Kayaknya kalau teman-teman aku kaya gak apa-apa. Kan dosa tanggung sendiri-sendiri. Gitu. Seperti itu kiranya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ngejek-ngejek agama Kristen. Soalnya di agama Kristen itu memang aturannya beda dengan Islam. Di Islam harus berbuat baik untuk masuk surga. Di Kristen nggak perlu berbuat baik. Orang mereka ngakunya Yahudi rohani. Walaupun Yahudi yang ngaku Yahudi bukan Yahudi itu adalah jemaat iblis di kitab mereka. Ini aku revisi ya, mohon maaf. Ini harus aku luruskan. Kalau orang Kristen Katolik harus berbuat baik karena mereka iman dan perbuatan. Oh iya, Protestan Protestan ya yang nggak Jul. perlu. Ya, Protestan doang yang nggak perlu. Nah, aku revisi dulu. Aku lagi revisi ya. Ternyata teman-teman ada kok umat Kristen yang boleh harus berbuat baik. Pertanyaannya Jul, kalau dia harus berbuat baik jadi Katolik, lah terus ngapain Yesus mati nembus mereka Jul? Itu untuk tiket awalnya. Tapi nanti di surga kan ada tingkatan. Kalau Katolik itu kan tergantung perbuatanmu. Jadi penebusan itu cuma tiket awal gitu. Maksudnya kayak Syahadat lah. Kayak di Islam kan syahadat. Jadi menerima Yesus mati. terus orang-orang yang belum ditebus sama Yesus sama darahnya gimana nasibnya itu yang kayak pesundal-pesundal zaman Hosea itu? Ya, mereka menerima Yesus yang akan lahir di kemudian hari. Versinya Katolik jawabnya gitu ya. Ya, pokoknya intinya kalau Lah Katolik emang mereka iman dan tahu kalau perbuatan, ada Yesus nanti lahir. ya mereka bilang kan tahu. Mereka ya lu tanya sama mereka lah. Itu bukan hak aku untuk menjawab. Silakan tanya. Lu kan sebelah. mantan Yang pasti Katolik, nggak apa-apa. aku Protestan.
Hah? Jadi kalau Kau dulu Protestan itu adalah Protestan. iman yang menyelamatkan. Oke? Ya, silakan lanjut. Kadang-kadang memang diskusi lintas agama nih membuat kepala kita jadi ini ya, keling-keling ya. Masa kalau mau jadi masuk surga nggak perlu berbuat baik, harus iman aja gitu kan? Kan banyak orang yang berbodong. Lah terus kalau berbuat jahat gimana dong? Masih diselamatkan gitu. Mudah-mudahan aja ada orang Kristen yang bisa menjelaskan perkara ini biar Uni Rifa paham ya teman-teman ya. Halo Anwar. Halo Uni, Ya Anwar, silakan Anwar. Kita lagi kebingungan ini. Anwar agamanya apa? Protestan. Wah keren nih. Bener ya Anwar, di Kristen itu tidak perlu berbuat baik untuk masuk surga ya. Gimana? Bener nggak sih isu-isu yang bergelantungan selama ini bahwa menjadi Kristen itu tidak perlu harus berbuat baik untuk masuk surga, hanya imani aja? Enggak, setahuku kalau nggak berbuat baik, ya masuk neraka lah Uni. Oh jadi kalau kalian sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan dia sudah menebus dosa kalian, kalau ketika jadi Kristen kalian berbuat dosa tetap masuk neraka? Kalau tidak menuruti apa perkataan Tuhan, kayak 10 perintah Tuhan, mencuri, bersaksi dusta, Masuk neraka? ya, nggak Oh jadi mungkin. tidak ada jaminan keselamatannya di Kristen ini ya? Bukan nggak ada jaminan Uni, Hah? bukan nggak ada jaminan. Kalau kau Terus? berbuat baik, ya ada jaminan masuk surga. Kalau kau berbuat kau Oh, melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, kayak menyembah berhala selain Dia, ya masuk neraka lah. masuk Kan ada neraka. 10 perintah Tuhan. Ya, misalnya gini nih, kamu Kristen terus kamu berbuat dosa. Kamu masuk Nah, neraka. nggak masuk Hah? neraka tergantung dosanya. Kalau dosanya sedikit, masuk kemana? Kalau soal itu kurang tahu nih. Kalau dibilang kalau tidak meskipun berbuat baik masuk neraka enggak. Kalau membuat dosa masuk surga tidak. Terus? Kalau dosanya sedikit kan itu nanti bagian dari rencana Tuhan. Diapain sama Tuhannya tuh? Itu kan bagian rencananya. Saya sendiri kurang tahu. Bukannya di kitab kamu itu upah dosa adalah maut. Betul. Lah, terus kalau dosanya sedikit, misal ngintipin janda mandi misal. Misal nih kamu nih ngintipin janda mandi. Dosa nggak itu? Gak ada dalam Alkitab mengintip janda itu berdosa. Oh, berarti tidak berdosa ngintipin janda mandi. Gak ada dalam Masya Alkitab. Allah. Emang Iya, ada iya. dalam kitab ini mengintip janda itu dosa? Oh, berdosa. Itu sama seperti mendekati zina. Wala takrabu zina. Itu kan zina mata. Oh, kalau di Kristen ngintipin janda itu nggak apa-apa. Nggak mau lah tinggal sebelahan sama kamu. Nanti kamu intipin aku mandi lagi. Enggak, Uni. Oh, jadi gitu. Yang berdosa apa aja sih di Kristen, Dek? Banyak kayak mencuri, berzina, Mencuri, menginginkan. berzina terus. Enggak, itu termasuk dosa, Kalau menginginkan nyolong Kinder Joy di Alfamart berdosa nggak? gimana? Menyolong Kinder Joy di Alfamart dosa nggak? Dosa lah. Nggak ada Mencuri. di. Oh, itu termasuk mencuri. Kalau Iyalah, misalkannya ini, kalau misalkannya mabok, apa namanya OD, overdosis berdosa nggak? berdosa. Itu termasuk apa? Gimana? Kalau overdosis berdosa, emang itu masuk apa? Masuk kategori dosa apa? Kan di Alkitab itu dilarang mabuk. Oh iya, bukankah Iya, Yesus yang bikin anggur dari air? kan itu anggur. Emang minum anggur nggak mabok? Setahu kok enggak. Kalau anggur lah, setahu anggur itu Jul, enggak. emang kalau minum anggur nggak mabok ya Jul ya? Yang dikit nggak? Kalau banyak mabok Jul? Tergantung Setahu, desa. setahu anggur itu enggak buat orang Kalau mabuk. minum Setahu tua kok. boleh nggak Dek? Minum tua? Kan udah jelas di situ dilarang mabuk dalam Alkitab. Oh, Kan tuab itu bukannya ada mah. di kitab kamu berikanlah. Ada ya Julia? Waktu mau mati disuruh mabok ya Julia. Tunggu aku cari ayatnya dulu ya. Sedangkan di Alkitab Kalau aja hidupnya dilarang. susah, kalau orang hidup susah dikasih tambahin anggur Oh, supaya anggur. Kan anggur. Oh, supaya dia gitu. lupa.
supaya dia mabuk, dia lupa kalau dia susah. Oh, jadi bikin orang lupa kalau dia susah. Ya. Terus, Dek, Ya, berarti kamu ini tetap harus berbuat baik untuk masuk surga. iyalah. Oh, jadi walaupun Kristen Tuhannya udah mati, tetap Tuhan harus berbuat baik ya? Tuhan kami nggak mati, Bu. Dia udah Hah? bangkit. Dia mati tapi dia udah bangkit. Kan Iya, dia udah tapi pernah bangkit. mati kan? Pernah mati, iya, tapi bangkit Oh, kan? iya, tapi pernah mati kan? Iya, Kak. Iya, Nah, pernah jadi mati. walaupun Tuhannya pernah mati untuk menebus dosanya, tetap harus berusaha ya? Berusaha gimana, Umi? Berusaha untuk masuk surga tetap harus berusaha ya? Iyalah. Kan dia Padahal udah Tuhannya udah berkata, pernah mati ya? kan dia pernah berkata, dia akan datang kedua kali bukan untuk menebus dosa lagi, tapi untuk menghakimi orang Lah yang terus dia ngapain nebus dosa kemarin itu ngapain capek-capek ternyata akhirnya ada dihakimin lagi. Agak aneh ya cara berpikirnya Yesus ya. Kalau aku nih ya, nih kalau aku jadi Tuhan nih aku nggak aneh, mohon maaf Uni. ya, Nggak ntar aneh. dulu, ntar Kalian bentar. aja. Uni aja Iya yang menurut aku kelihatan aneh kan. menurut Uni Iya aneh. menurut aku aneh kan, menurut aku. Kalau menurut kamu Tuhan mati nggak aneh, ya kan? Hmm, Nah menurut aku iya. tuh ya, kalau aku jadi Tuhan, nanti manusia tetap aku hakimin. Aku nggak mau capek-capek harus mati lagi untuk menebus dosa mereka. Kan toh semua nanti dihakimin. Ngapain aku harus mati-mati 33 tahun mengorbankan diri aku untuk mati buat orang-orang yang nanti aku hakimin lagi. Kan nggak masuk akal. Itu kayak kerja 2 kali dan kerja yang nggak kerja sia-sia sih. Misal nih, pokoknya aku membantu kalian biar kalian itu selamat dari berbuat korupsi. Ya udah kalau gitu aku mati aja buat kalian. Aku di penjara aja. Tahu-tahu orang masih korupsi. Nggak Tahu-tahu masuk orang masih dihakimin. Berarti Iya. seolah ini kan menurut aku ini kan nggak punya Roh Kudus, karena dalam hidungku kan ada setan, dalam lubang hidungmu kan ada Tuhan, kan ada lagunya itu ya. Nah terus justru anehnya orang yang punya setan dalam lubang hidungnya kok bisa berpikirnya lebih agak pinter dari Yesus ya. Maksudnya kalau aku jadi Tuhan ya, aku tuh ngapain coba menghinakan diri aku, ngerendahin diri aku, dinista, dipijak, diseret-seret. Tapi tuh orang-orang juga tidak semua selamat. Jadi kan pekerjaan aku tuh kayak sia-sia banget gitu loh. Ya mending aku tunggu aja nanti pas di hari akhir dihakimin satu-satu. Nah ini menurut hemat aku yang maksud aku tuh jauh lebih bijaksana gitu. Ini kan pendapat aku ya kan. Kalau Iya. Yesus kan agak aneh. Dia kan lebih mau diseret demi kalian yang tidak terselamatkan ini. Karena kan Iya. dalam Kristen kan setiap manusia udah kena dosa. Kan tidak ada Hmm. manusia yang tidak berdosa. Otomatis kan semua orang Kristen masuk neraka kan. Padahal Yesus Gimana? sudah mati. Kan setiap umat Kristen kan tidak ada yang tidak kena dosa. Pasti sudah berdosa semua kan. Hmm. Nah otomatis kan semua masuk neraka karena berdosa. Tadi kata kamu kalau berdosa masuk neraka kan. Ya. Ya udah walaupun Yesus sudah mati, ngapain juga gitu jadi Kristen? Orang semua masuk neraka kok orang Kristen karena semua udah kena dosa. Aku tuh bingung cara berpikirnya Yesus ya. Jujur aku Enggak, tuh pengen Uni. ketemu banget sama Yesus, tuh Enggak, pengen Uni. wawancara gitu. Enggak, Uni. Kan Yesus itu maha pengasih, maha pemaaf. Sedangkan ada perumpamaan kemarin, sedangkan pada waktu itu perempuan berzina, dia masih mengampuni kecuali dosanya fakta. Kayak dosa kayak gini, Umi. Contohnya menyembah Tuhan selain dia, kan itu fakta. Berarti Gak kalau harus yang pertama menyembah Tuhan kita selain dia dibunuh dia gitu. gimana? Kalau ada Tuhan ada orang yang menyembah selain dia tuh dihabisi nyawanya sama dia. Bukan dia dihabisi nyawa. Terus Pada hari kedatangannya nanti dia akan masuk neraka. oh dimasukin ke neraka. Iya. Oh, jadi Musa itu masuk neraka nanti sama Ibrahim. Intinya Abraham. yang nggak menyembah dia ya Ya masuk Abraham neraka. sama Musa kan tidak menyembah dia, berarti masuk neraka nanti. Termasuk unilah nanti. Ya nggak Menurut apa-apa mah agama kalau aku kami, sama Abraham bareng-bareng nggak apa-apa. iya, Kan gini deh, menurut di agama nerakanya kami, di menurut negara kami. di nerakanya Kristen itu lebih enak daripada surganya di Kristen. Iya Kenapa? betul. Memang Iya, betul. Enggak kan di kitab diakui. kamu. Ya dengar dulu Hmm. nih, menurut aku belajar nih, di Hmm. surganya kamu tuh kan nggak enak. Aku mah pasti bosan lah di surga kamu. Enggak, siapa Di bilang situ surga? Enggak, siapa dulu? Kenapa Uni bilang surga kami itu enggak enak? ya kan di situ cuma nyanyi-nyanyi doang nanti, tidak ada kenikmatan. Enggak enak.
Enggak lah. Karaoke 2 jam aja gua udah bosan. Apaan lu? Nawarin gua nyanyi seumur hidup ya nggak mau lah. Enggak, Uni. Ya Capek enggak lah enak itu. nyanyi-nyanyi terus. Ya enggak Gua enak 2 jam itu. aja karaoke bosan, bro. Nah, yang enak itu apa? Berkumpul dengan orang yang kita cintai, dengan ayang beb tercinta, ya kan? Sama anak-anak. Nah, ini karaoke 2 jam aja kita udah bosan, boring Enggak tau. karaoke, Udi. Kan semua itu kita intinya semua yang kita lakukan di surga Lah, itu emang di surganya kamu enaknya apa coba? segala sesuatu itu ada. Memang ada durian di surga kamu? Intinya segala sesuatu yang kita inginkan itu ada. Wah, berarti Intinya kalau enggak, menginginkan bini enggak, orang bisa. intinya nih enggak berhubungan dengan kedagingan. Lah, Maksudnya apanya yang enak kalau gitu? Kan yang menikmati kan daging. Emang roh bisa menikmati? kan tong juga enggak tahu lah Uni. Soalnya nanti kata dalam Alkitab juga kalau Aku hari bingung lah dengan penghatian teman-teman nanti Kristen ini. Rasa enak itu kan muncul karena ada hawa nafsu toh. Seseorang itu bisa menikmati, contoh. Kalau kamu tidak punya hawa nafsu makan, apapun makanan yang kamu makan itu nggak enak, tidak nikmat. Kalau kamu nggak bernafsu sama istri kamu nggak akan mau berhubungan badan dengan istri kamu. Kalau kamu lagi nggak nafsu ingin jalan-jalan, kamu nggak menikmati pemandangan. Lah, apa enaknya di surga kalian orang nggak punya hawa nafsu lagi katanya? enak lah Uni. Kan itu menurut Uni enggak enak. Kalau menurut Lah, kami enak. makanya kalau menurut kamu enak itu karena apa coba? Menurut aku ini ya, Hmm. kan segala sesuatu yang kita inginkan ada. Terus Lah, kita kamu menyembah menginginkan itu ya berarti Tuhan. ada hawa nafsu dong. Gimana sih? Berarti masih ada hawa nafsu. Intinya lah itu. Yang penting enak menyembah Oh, berarti Tuhan. masih ada hawa nafsunya. Oh, berarti banyak yang bohong orang Kristen yang diskusi sama aku selama ini bilang, kita tidak punya hawa nafsu kedagingan lagi. Oh, Memang kita nggak merasa kedagingan lagi. lah Memang terus betul. hawa nafsunya datang dari mana? Itulah entah dari mana intinya segala sesuatu itu Aneh ya agama Kristen mah. Untung nggak aku aneh Islam sih, Uni. alhamdulillah. Aneh, Ya aneh lah. aneh menurut Uni. Ya kan menurut saya, kan bukan Iya, menurut Julius. Menurut saya kan memang aneh. Menurut saya iya. itu aneh loh. Pertama katanya enak di surganya Kristen. Lah, enak itu muncul karena dari kita memiliki hawa nafsu. Kalau kita nggak punya hawa nafsu makan, mana enak makanan kayak aku nih, aku lagi nggak nafsu makan nih. Kau tengok nih, hawa nafsu aku tuh hilang makan nih, nasinya aja udah lauknya aja aku makan tuh. Nah, itu namanya nggak enak. Tapi kalau aku lagi bernafsu makan, cabe aja dikasih nasi, habis sama aku tuh, sama tumbuh-tumbuhan yang diijaukan terus direbus. Enak. Karena ada hawa nafsu, ada nafsu makan. Makanya ada dokter bilang, ibu harus minum ini ya untuk menumbuhkan hawa nafsu. Gitu. Lah, di surga lu aja nggak ada hawa nafsu, apa enaknya coba? Terus nyanyi-nyanyi doang, memuji-muji Tuhan. Apa enaknya kan gitu. Makanya Memang aku bilang, memang memuji surganya Tuhan kalian itu itu nggak enak. neraka bagi apa? Memang memuji Tuhan itu nggak enak menurut Ya Uni. nggak enak lah nyanyi di dunia udah muji-muji Enggak. capek-capek, tiba-tiba di surga muji-muji lagi. Berarti Masa memuji memuji Tuhan enak? Kalau Enggak. memang memuji Tuhan itu enak, pasti orang Kristen itu ke gerejanya bukan sekali seminggu, Dek. 3 kali sehari, 5 kali sehari kayak kami nih. Kalian ke gereja aja sekali seminggu, enak pula katanya. Ih, bohong sekali banget. seminggu. Nah, Kalau emang kamu kami ke gereja berapa kali? enggak, kalau kami Uni, kami sekali seminggu ke gereja ya, tapi kami beribadah itu bukan harus ke gereja, mengunci kamar pun bisa. Enggak harus Itu mah kita teriak-teriak nggak bisa Uni. buktikan. Emang gua lihat di kamar lu mana tahu lu di kamar lu Iya nonton bokep, mana makanya gua tahu. kan yang Udah itu penting aja nggak usah iya. dibilang, Dek. Makanya Dek, juga sesuatu. aku Diam dulu, teriak-teriak diam dulu, bentar. kalau nggak ada niatku untuk beribadah. Omongan di sini yang kita tidak bisa buktikan jangan dibawa-bawa. Yang gua lihat rata-rata oten tuh pergi ke gerejanya seminggu sekali. Katanya nikmat Betul. memuji Tuhan. Gerejanya sekali seminggu. Ada Bahkan kalau enggak Uni? kalau kami Uni. nih ya umat Islam nggak perlu sombong. Kami tidak Hmm. perlu sombong bilang bahwa beribadah itu nikmat. Nggak perlu sombong. Tapi kenyataannya lihat tuh kami sholatnya sehari Iya. 5 kali, baca Al-Quran berkali-kali, puasa Senin Kamis, Makanya aku bilang nggak perlu itu kan di sombong. agama kalian. Bentar dulu deh. Kalau Oh. kalian tuh kayaknya tuh ke NPD banget gitu, ngaku-ngaku memuji Tuhan tuh nikmat loh Uni. Kenyataannya ke gereja cuma sekali seminggu. Dek, kalau mau ngomong tuh ya Dek ya sesuatu yang bisa kita buktikan. Kalau kami nggak perlu sombong bilang nikmat beribadah. Faktanya aja, kami sholatnya 5 kali sehari. Diakuin itu nggak perlu berteriak, cukup diam diakui, bukan Ya, mengakui. kami nggak perlu teriak-teriak. Sholat gue sholat. Emang ada kami teriak-teriak. Gue lagi sholat Jul. Gue lagi sholat Jul. Nggak juga gitu.
Tapi kenapa teriak-teriak kalau di Islam di masjid itu? Itu memanggil orang supaya sholat, bukan teriak lagi Nah, sholat. itu Emang di nggak gereja teriak-teriak. teriak-teriak sikir Eh, rabar 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 itu rabar 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 enggak rabar. enggak. Itu enggak teriak. Berteriak itu bukan ketika beribadah, Itu kan itu kata Umi memanggil tadi enggak orang berarti teriak. sholat. Nah, itu kan Gini kan gua berteriak. jelasin, ini gua jelasin. Hmm. Lu bedakan beribadah yang adalah sholat dengan azan. Azan itu bukan sholat. Azan itu memanggil orang untuk sholat. Kenapa? Karena kebanyakan manusia yang udah jelas mendengarkan azan masih juga nggak sholat. Ya, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Apalagi nggak azan. Begitu ya. Jadi intinya di Islam itu nggak perlu sombong ngaku-ngaku jadi anak Tuhan. Karena biasanya orang-orang yang ngaku-ngaku jadi anak Tuhan, ngaku-ngaku Yahudi rohani, itu orang-orang MPD biasanya. Kami itu diperintahkan mengaku sebagai hamba Tuhan. Sekelas sama Yesus kami setara. Yesus kan hamba Tuhan tuh. Aku Bang Teku Julius itu hamba Tuhan. Bahkan kami mengaku ada setan di lubang hidung kami. Bukan malah ngaku-ngaku Tuhan dalam lubang hidung kami. Kenapa? Karena ajaran Islam itu tidak men-trigger orang jadi NPD. Tidak memaksa orang menjadi orang-orang yang songong, nggak tahu diri. Kami itu kalau ngaku-ngaku, jangankan ngaku jadi anak Tuhan loh. Mengaku saja kami anaknya Nabi Muhammad, itu udah dosa besar, NPD namanya. Apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan. Itu kayak gangguan jiwa yang dimana orang-orang ini tuh kayak pengen banget dihormati gitu loh. Gue lo Menurut anak Tuhan. enggak. Lah, Menurut kalian itu kan? menurut psikologi. Ya udah, aku tanya, kamu anak Tuhan nggak? Gimana? Kamu tuh anak Tuhan nggak? Iya, anak Tuhan. Tuh bohong kan? Emang di Kenapa Kristen bohong? itu kalau bohong demi memuliakan Enggak. Tuhan tuh nggak apa-apa, ngaku-ngaku anak Tuhan. Lah, emang kamu beneran anak apa? Anak kandung, anak Daripada tiri, atau bohong anak angkat? daripada bohong dalam 3 hal ini dalam memuji Oh, Tuhan. beda. Ini bohong untuk memuliakan nama Tuhan ya, berarti boleh ya. Iya. Tapi kami bohong untuk Enggak, menyelamatkan saya diri enggak. sendiri. Berarti kalau Gimana? di Kristen bohong menyelamatkan diri sendiri nggak boleh. Tapi bohong untuk memuliakan nama Tuhan boleh. Walaupun kamu bukan anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan boleh. Berbohong untuk menaikkan diri sendiri boleh. Tapi Nggak ketika boleh. berbohong untuk menyelamatkan orang tua, menyelamatkan negara, menyelamatkan diri sendiri, nggak boleh. Ih, kejamnya Yesus ya. Berarti misalkannya gini, kalau kamu misalnya ikut perang, Hmm. terus kamu ketangkap, kamu tahu ada senjata berada di Jawa Tengah misalkannya. Ditanyalah kamu sama penjajah, hei Anwar, di mana letaknya senjata? Kamu boleh nggak berbohong waktu itu, mengatakan saya tidak tahu? Kurang tahu. Wah, langsung nggak jujur. Kenapa sih orang Kristen ini tetap jadi Kristen, teman-teman? Karena mereka tuh sulit jujur. Kedua, mereka nggak ngerti KBBI. Ketiga, ya mereka itu karena kedoktrin. Nah, ciri-ciri Anwar ini dari tadi adalah Iya. tidak jujur, teman-teman. Ini jangan Inti- ditiru ya orang inti- Islam ya. Intinya Uni. Iya kan kamu nggak Kami nggak- jujur. kami nggak Jangan di ke dalam- inti dulu, belum selesai, Dek. Kami Tadi kami kan nggak kamu pernah bilang gini, diajarkan untuk berbohong dalam kami tidak diajarkan berbohong, tapi dibolehkan berbohong. Diajarkan dengan dibolehkan tuh beda. Gini loh, kalau ketawa-ketawa itu tandanya itu imannya terguncang, tahu Dek. Aku tahu. Enggak, agak Udah. lucu. Saya tanya, kalau misalkannya istri kamu mau ditangkap sama penjahat, dia bersembunyi di balik pohon. Nah, penjahatnya tanya sama kamu, kamu udah diikat tangannya. Hei Anwar, di mana istrimu berada? Boleh nggak kamu berbohong untuk menyelamatkan istrimu pada waktu itu? Intinya dalam Wah, ternyata boleh berbohong dalam segala hal karena barusan dia ini- melakukan aksi berbohong dengan ini- cara tidak jujur. Belum Padahal kujawab. dia sendiri yang bilang tadi itu bahwa kami tidak diajarkan berbohong. Tapi ternyata dia tidak jujur. Dia sendiri lo bilang bahwa dia tidak boleh berbohong. Dia tidak jujur. Nah, ini kalau jadi Kristen tuh begini, teman-teman, akhlaknya ya. Kenapa? Karena Anwar diajarkan cerdiklah seperti ular. Ya, tuluslah seperti merpati. Jadi Anwar ini tetap akan Kristen. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mengaku tidak boleh berbohong, tapi sebenarnya berbohong dalam segala hal. Ketika kita boleh berbohong dalam 3 hal untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan hubungan suami istri, bagi Tuhan mereka itu perbuatan nista. Tapi berbohong untuk memuliakan nama Tuhan dengan mengaku anak Tuhan padahal bukan Tuhan, yang itu menipu masyarakat, itu tidak berdosa bagi imannya. Memang kita beda level, nggak apa-apa, kita terima. memang Oke Anwar, iya. mending kamu bertanya aja ya.
karena Oke. aku udah tahu lah bagaimana cara jadi Kristen ya. Teman-teman Muslim jangan ditiru ya, itu nggak bagus. Kita Islam, di Islam itu kita boleh berbohong cuma 3 hal. Tidak boleh berbohong dalam memuliakan nama Tuhan ya, tidak boleh orang Islam ya. Jangan ditiru orang Kristen ya. Nah, dan Anwar juga tidak pernah baca, teman-teman, kisah nenek moyang Tuhannya bernama Rahab yang adalah seorang pesundal. Justru dibenarkan karena berbohong ketika Ini saya bertanya menyelamatkan. ini. Udah itu. Ya, bentar Ya. dulu. Aku ini penginjilan loh di sini. Aku ini Ini muda gembala. dari terus. Bukan framing. Kalau framing ya buktikan itu framing, bantah. Gimana sih orang lagi jujur? Aku ini tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Iya, jadi aku jujur ketika bicara tentang pengajaran agama. Jadi teman-teman, di Kristen itu teman-teman ya, mereka memang mengaku tidak boleh berbohong dalam segala hal. Tapi Paulus berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? 1. Yesus juga pernah berbohong. Lukas pasal 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Ternyata sudah ratusan tahun kita cari itu tidak pernah ada di mana-mana. Mungkin karena dia Tuhan. Jadi artinya teman-teman, kita umat Islam itu tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal ya. Pertahankan. Menyelamatkan nyawa kalian, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan rumah tangga kita. Boleh ya berbohong. Dan itu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Masa Tuhan ketika kita berbohong menyelamatkan orang tua kita, Tuhan bunuh kita jadi orang berdosa? Ih, kejam kali Tuhannya ya. Giliran kita berbohong demi kemuliaan dia boleh. Seperti Rahab yang kalau berbohong untuk menyelamatkan Bani Israel, Tuhannya nggak marah guys. Kenapa? Itu terjadi ketika Rahab berbohong ketika bertemu orang Yeriko, mengatakan orang Israel yang berdiri di sotoh rumahnya itu telah pergi. Ternyata Rahab berbohong. Dan tahukah kalian, Rahab ini nenek moyangnya Yesus. Tahukah kalian, Rahab dibenarkan. Astagfirullah. Memang begitu ajaran agama saudara-saudara Kristen. Kalian jangan sedih. Emang Enggak, kita ini beda. sok tahu bukan agama Kristen juga. Ya elah Ya, ini langsung. loh. Nih Enggak, aku kasih data nih. enggak nih. Nih. Ini aku tengok Bentar Yoda, aku kasih data. Aku langsung nggak suka dituduh berbohong loh. langsung Nih, mengambil langsung bentar. ke Makanya apa yang kamu baca deh. Nih, kamu tahu kisah Rahab nggak? Kalau nggak tahu nih Uni kasih kamu ilmu. enggak Kan ini Uni bunda saya mau gembala. bertanya ini. Terserah Uni lah itu Oh kan ya itu udah, menurut Uni. menolak kebenaran ya dek ya. Enggak Oke menolak udah tanya. kebenaran. Yaudah adek bertanya aja lah. Kayaknya adek awam Iya. dalam Islam, dalam Kristen kayaknya ya dek ya. Memang saya Oh iya awam. ada, Kak. tunggu deh, ada yang minta data deh, ada yang minta data. Tolong tampilkan data katanya. Baiklah, karena aku ini orang Islam yang tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal, maka aku akan tunjukkan. Silakan kalian baca dalam kitab Yosua pasal kedua ya. Dalam kitab Yosua pasal kedua, aku tunjukin ayatnya sama kalian semua orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen itu ketika diskusi sama aku tuh memang ternyata nggak jarang-jarang baca Bible, bahkan nggak ngerti cerita Rahab ini. Ya, rata-rata sih mau orang Kristen tuh memang buta sih. Tapi yang dituduh Umi kami. Tapi yang nggak pernah baca kitabnya mereka. Emang mereka tuh ngakunya anak Tuhan tapi kelakuannya banyak kayak Dajjal. Mereka ngakunya tuh paham agamanya tapi ternyata nggak ngerti. Memang agak lain sih kalian itu ya. Nih, Yosua pasal kedua kita baca. Ini perikopnya itu pengintai-pengintai di Yeriko. Mau lihat ayatnya? Baik, karena Uni adalah orang yang tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Uni tunjukin ayatnya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung aku Islam diajarin tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Jadi aku nggak mungkin berbohong untuk mengajar ini. Ini ya. Jadi di sini ceritanya Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari si tim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri ini. Jadi ini pengintai ya dek ya, yang mau mengintai daerah Yeriko. Nah tiba-tiba pengintai ini bertemu dengan Rahab. Nah nih apa katanya? Si Rahab ini menyembunyikan orang Yeriko. Nih orang Israel nih. Nih aku tunjukin nih. Pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah, ini nenek moyang Tuhan nih, seorang perempuan sundal ya, yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian ini kan ayatnya tahu? ada. Iya, Ya ini kan tahu? ayatnya ada. Di mana Uni Jangan tahu? diganggu dulu, saya lagi baca deh. Saya kan taunya dari baca. Saya suka membaca. Nah,
Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang, nah, nih ece-ecenya aku Rahab ya, aku pakai suara perempuan nih. Nih, berbohong dia nih. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tuh bohong si Rahab. Padahal orang-orang itu ada di suatu rumah. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Tuh berbohong nenek moyang Tuhan tuh. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat menyeberang dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menginggapi kami dan segera penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Elot Beriau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan, itu kami kepada Sion dan Og. Nah, lalu apa kata kitab kalian berkata tentang Rahab yang berbohong ini? Apakah dia dibun-bun sama Tuhan? Apakah dia dihabisi sama Tuhan? Tidak. Tetapi saudaraku yang terkasih, apa dalam kitab Yosua? Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, bahkan diselamatkan sama Yosua. Lalu ternyata kata orang Kristen, Tuhan gak suka orang berbohong. Kok kalian berbohong depan kami orang Kristen? Katanya Tuhan kalian gak suka sama orang berbohong. Nih kamu lihat nih, bahkan Rahab itu diselamatkan gara-gara dia berbodong. Nah, kamu lihat nih, bahkan karena dia berbodong dikatakan dia beriman. Menurut Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundul itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Katanya Tuhannya gak suka berbodong. Tahu-tahu giliran perempuan sundul berbodong menyelamatkan Bani Israel. Ternyata Tuhannya suka malah diselamatin. Kamu kok suka berbohong sih Anwar? Itu yang Tuhan di perjanjian lama itu Yesus sih bukan sih? Apa sih ini orang Kristen ini suka berbohong depan kita? Katanya Tuhannya nggak suka orang berbohong. Uni, Tahu-tahu. boleh nanya. Sekarang aku boleh bertanya. Yaudah akui dulu kalau kamu nggak ngerti apa-apa tentang kitab kamu, biar kamu jadi anak gembala aku. Ku akuin. Memang saya Masya nggak Allah per- anak saya muda, nggak pernah ternyata nggak memang pernah anak bilang bunda, saya mau anak bunda. saya Udah jadi nggak anak bunda mau aja. saya nggak tahu 100% Alkitab. Bagus ya. Isi Kamu Alkitab. Bibelmu aja nggak tahu apalagi Al-Quran. Oke, kalau gitu kamu jadi anak bunda gembala rohani seumur hidup ya. Kamu boleh di sini karena kamu sudah jadi anak bunda, aku nyanyikan kamu lagu dulu supaya kita resmi jadi anak rohani ya. Jadi aku bunda gembalamu. Tolong kamu kesini belajar Uni, terus dan bawa buku ya. iya. Ya Sekarang bentar aku dulu sebelum bertanya kamu boleh. bertanya, bunda mau menyanyikan dulu buat kamu lagunya ya. Anak bunda, sini mari bertanya. Silakan. Pertanyaan pertama, Uni masih sehat kan? Uni mah sehat. Nah, Uni ini syukurlah. badannya ya walaupun 38 tahun masih bisa kasih 2 anak lagi Begitu buat kan. laki-laki yang menikahi Uni nanti. Kenapa? Kau Uni tengok ya. belum nikah. Karena aku jangan kau tanya-tanya. Aku gak suka berondong ya. Karena aku meminum HWI ini teman-teman, maka jangan lupa order sama aku teman-teman yang suka begadang, yang suka tidurnya kurang tidur, yang suka gelantungan tiap malam ya. Silakan kalian order sama aku HWI ini. Salah satu bubuk ijo dimana kalian kalau minum ini bisa menjadi lebih sehat, badannya lebih muda ya. Aku yang sudah ada sebelum Abraham ada aja setiap hari tambah muda. Masa kalian enggak? Di order sama aku ya, harganya cuma 300.000 kalau sama aku. Kalau sama orang lain sih lebih murah, tapi kan bukan dari aku. Kan lebih bagus kalau dari aku kan. Kalau dari aku kan lebih keren gitu ya kan. Kan aku bunda gembala. Ya silakan Anwar, apa yang mau kamu tanyain? Berarti Uni ini masih belum nikah. Dek, jangan nanya pribadi, Dek. Aku Oh, tahu oke, wajah oke, aku oke. telah membuat kau Iya. terpaling sekarang ya. Aku tahu kecerdasanku membuat kau berpaling. Jangan, Dek.
ya, tidak Enggak. baik menginginkan punya orang ya. Walaupun aku belum menikah, tapi aku sudah punya calon suami yang mungkin saja belum lahir ya. Mungkin aku ini udah lahir. Wah, waduh, kau ternyata Anwar, jaga ucapanmu Dinda. Kau Sunat cocok jadi dulu kau Anwar, sunat Sunat dulu, dulu Anwar. sunat. Enggak, Tahu. udah. Ah, sunat dia Jul. Waduh, barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus tidak lagi berguna untuknya anakku. Nih, aduh anak bunda. Aduh, nih aku kasih kamu data. Kamu bersunat operasi dulu ya Dinda. Kamu baca deh Galatia pasal 5. Makanya nih orang Kristen ini nggak taat sama Kristen sih. Mengecewakan kamu Anwar. Duh, tengok nih. Kamu baca ini Dinda. Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Anwar, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu anak bunda. Ya ampun anak bunda. Gimana? Apa? Udahlah nanya aja lah makin sedih nih liatnya. Makanya Ya udah deh lah. bacalah Bible. Udah nanya aja. Sebenarnya aku sunat ini tujuannya buat apa? Cari jodoh ke Uni. Gini ya, dalam Enggak, Islam sekarang itu aku memang nanya kami ini Uni, memang intinya. kami akui perempuan-perempuan Islam itu lebih menggoda daripada perempuan-perempuan Kristen. Bukan menggoda dari memperlihatkan ketiak dan toketnya, bukan. Tapi kami ini menggoda dari intelektualitas kami dan karakter kami yang kuat, yang Iya. bisa mengembala anak domba kayak kamu. Makanya kamu tertarik. Aku paham itu. Bukan berarti kamu birahi lihat aku ya, karena kami kan menjaga aurat nih, tutup rambutnya aja nggak kelihatan. Tapi kalau banyak orang Kristen yang cewek-cewek kayak Rasmi tua, walaupun udah berusaha memperlihatkan toketnya, keteknya, tetap aja muntah orang lihatnya. Itu memang beda. Itu namanya adalah karisma atau wibawa namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kami maklum lah itu. Ya Darni coba rambutnya udah gentayangan itu kemana-mana. Berapa lama menjanda tuh? Nggak ada yang lamar dia. Aku, pendeta kalian si Taipudin aja, bibirnya bergetar-getar lihat aku. Sayang, sinilah kirim ke rekening Abi kirim uang untuk pisah ke Amerika. Nyari botol kita di Amerika bareng-bareng. Aduh, memang saya aku ya. Walaupun Mikana tiru-tiru kami pakai jilbab, walaupun poninya dikeluarin, tetap aja udah pakai bulu mata anti badai. Nggak ada yang terang-terangan ngelamar dia. Walaupun Selina Wijaya coba-coba pakai jilbab kayak kami, tetap aja kebopengan mukanya nggak tertutupi. Memang kami akui perempuan Islam ini memang sangat menggoda karena berkarakter kuat. Aku yakin aku itu. Makanya banyak oten yang tergila-gila sama aku walaupun mereka itu tahu kalau aku nggak mungkin mau sama mereka ya kan? Gimana? Udah nanya aja, anak muda Oke, nanya aja. pertanyaanku gini Uni. Gantilah kacamata biar keren sedikit. Gimana? Tuhan kalian ini siapa sebenarnya Uni? Oh, mempertanyakan Tuhan saya dia. Baik, Iya. saya menjawab dulu ya. Ini model Bunda Gembala, kamu diam dulu ya, jawab. Ya, diam. Tutup mic. Jawabnya singkat-singkat aja Uni, soalnya mau kerja nih biar saya tahu juga. Udah diajarin ngatur pula. Bukan donatur ngatur. Minimal Iya. transfer dulu uang buat makan selama sebulan, baru ngatur-ngatur. Setidaknya saya paham lah siapanya Tuhan Uni ini, makanya jam 2 mau kerja sebentar Pertanyaanmu lagi. tuh kan gini, siapa Tuhannya umat Islam? Jelas, Allah. Nah, kalau kamu siapa Tuhannya? Enggak, saya bertanya dulu sini. Jangan Saya bawa- jawab, Allah. Hmm, Nah, kalau kamu Tuhannya siapa? jelas Tuhan Yesus. Nah, Hmm, berarti yang di dalam perjanjian lama itu bukan Tuhan. saya di sini dulu bertanya. Tuh kan. Nggak usah. Kalau kami itu jawaban kami tidak menimbulkan pertanyaan lagi tentang pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu Uni? Allah. Selesai. Tidak Ya, ada udah. lagi pertentangan. Kalau Iya. kalian siapa Tuhannya? Yesus. Perjanjian lama Yesus bukan. Oh, jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Jadi marilah kita Allah kan. itu kalian. Ya, Oh jelas Allah. Ya, udah. Nabi Muhammad ini sebagai nabi kan? Nabi dan Allah. Rasul. Betul. Sebagai utusan Allah. Hmm. Ada pertanyaan, Allah kalian pernah menampakkan diri enggak? Pernah nampak tidak? Baik. Allah Kenapa? Subhanahu wa
Kenapa Jangan kalian jangan kenapa dulu. Satu tadi pertanyaan Iya, saya jawab iya, dulu. iya, ini Mulai. lanjutannya. Ini Mengapa kenapa dia kalian jadi oten teman-teman? Karena Iya, gini ini kelakuannya. lanjutannya nih, dengar. Kenapa Apa lanjutannya? kalian nekat menyembah yang tidak terlihat, sedangkan Oke. utusannya saja Nabi Muhammad Rasul gak pernah melihat sosok Allah. Entah lebih baik kalian contohnya, entah kalau gak ada dalam Al-Quran atau ada nanti ya, siapa tahu juga, setahuku gak ada dalam Al-Quran atau hadis Allah itu menampakkan diri kepada siapapun. Berbicara gitu, berbicara ngeri ya, berbicara terus Nabi Muhammad menyampaikan kepada para umatnya. Nah, jadi begini ya. Oh, sorry, ada double. Pertanyaan kamu, kenapa kami nekat menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat? Betul ya? Nah, sebenarnya kami itu bukan nekat. Kami itu ngikutin ajaran Yesus juga. Soalnya ternyata kata Yesus, Berarti Tuhan itu enggak. jangan diganggu Bunda Gembala. Bunda Gembala lagi menjelaskan. Dalam Berarti kitab kalian 1 percaya Timotius, kepada jangan kitab juga. mengganggu. Oh iya, kami percaya sama Yesus bukan kepada kitabmu. 1 Ah, Timotius ini pasal 6 ayat diam dulu. Alkitab. Aduh, saya nggak suka nih kalau lagi ngajar ini ganggu-ganggu nih. Kalian tuh udah nggak ngerti apa-apa, ngeyel lagi. Makanya kalian tetap jadi Kristen. Lihat di sini nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Berarti memang menurut pengajaran Tuhan kamu yang bernama Yesus itu tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Bahkan di dalam kitab Keluaran, tidak ada yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Jadi kami ini, agama Samawi ini tidak sama dengan agama pagan. Yang Tuhannya terlihat, Tuhannya dipatungkan, Tuhannya dibikinkan gambarnya, fotonya. Nah, saya dan Yesus sama-sama menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kamu Tuhannya Yesus, nggak apa-apa. Saya gini ya, saya ini orang Islam. Di Islam itu kami bersikap adil. Tidak masalah engkau menyembah kepada nabi kami. Karena Tuhanmu itu Tuhannya adalah Tuhan kami. Aku sama Yesus tuh selevel. Kamu di bawahnya Yesus karena kamu menyembah Yesus. Nggak apa-apa, itu urusanmu. Nah, jadi kalau kamu panggil Yesus Bapa, kamu panggil aku Tante. Karena aku saudaraan sama Yesus. Tuhan kami bareng sama. Nggak sama-sama nggak kelihatan. Sama-sama Allah Tuhan kami. Bahkan Berarti yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Gitu. Jangan berarti kamu cuma bertanya aja, kamu enggak. ngerti apa-apa kok. Uni percaya Jangan banyak Alkitab berarti. berarti. Uni percaya Alkitab berarti. Saya nggak percaya kitab Itu kamu. Kitab bawa kamu bukan Alkitab tadi. Alkitab. Itu Itu tadi bukan bawa Bible. Alkitab. Itu Oke, perkataan Bible. Timotius. Gimana sih, Dek? Nggak jelas nih si adik Berarti ini. enggak. Berarti Uni percaya apa yang dikatakan di Alkitab, di Bible. Ya nggak semua lah. Kalau sama dengan Al-Quran saya Berarti percaya percaya. kan. Ya, Kitab kalian berarti itu kan percaya sudah kan? bercampur. Berarti percaya kan? Apa sih ini maksa dia udah kalau orang ngomong tuh dengerin, jangan maksa. Ntar nih kaki aku kesemutan ntar. Kamu tuh kalau orang ngomong tuh jangan dipotong-potong dulu. Dengar ya, Dek. Uni ini kan orang Islam. Menurut orang Islam, kitab Ade itu bercampur antara perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Kenapa bercampur? Karena banyak penulis kitab kalian itu Iya, bentar dulu, kau dikasih tahu. Aduh, maksudku kesemutan. ini Bentar, kamu kaki aku jawabnya kesemutan, apa tuh? bentar, diam kau. Kaki aku tuh kesemutan dulu. Aku lagi nggak di kamarku. Bentar. Ya, lanjut dulu. Ya. Aduh. Aduh. Jatuh mama. Maksudku gini, Diam kalau dulu, ih. Si Anwar Enggak, ini Uni. dikasih tahu diam dulu. Enggak, Ada tamu gini, nih, anak Tios. Apa, Kak? Kesemutan kaki aku, Kak. belum kejawab loh Uni. Jawablah Iya, satu-satu. kesemutan. Kegencet kaki aku dari tadi. Diam Belum dulu kau, kejawab. Anwar. Kan belum kejawab. Apa, Kak?
Iya, udah aku bilang nggak selera aku. Aduh, kesemutan kaki aku, Kak. Udah, kau diam dulu lah. Ah, ini ada anak Teos lagi nih yang mau ku hadapin, mau ku injili. Ya, anak Teos. Aduh, banyak banget orang-orang MPD zaman sekarang ya, Kak, ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal mereka anak manusia loh, Kak. Halo, anak Tuhan gelarnya. Duh, ngeri kali nih. Halo cewek, anak Teos. Yang benar Kamu nama panggilannya. Iya, emang setahu aku Yesus nggak punya istri, apalagi punya anak. Aku tuh kalau dengar orang suka bohong itu kayak kami itu cuma boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau kalian tuh boleh dalam segala hal, ya ngaku-ngaku anak Yesus, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku. Itu memang begitu ya. Memang kalian tuh emang gemar begitu ya berbohong untuk segala hal gitu demi memuliakan nama Tuhan gitu. Coba jujur. Coba aku tanya sama kamu deh cewek. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan jujur atau perkataan bohong? Coba jujur. Tapi susah jujur nih. Coba cewek cantik. Coba ngaku sayang. Mengaku sebagai anak Tuhan itu perkataan yang sebenar-benarnya atau perkataan yang tidak benar? Coba. Ya jelas lah, benar lah. Oh, berarti Yesus bapak kamu. Mama kamu dinikahin Yesus gitu? Atau gimana ceritanya? Sebenarnya nggak harus jadi suami mama aku, itu di atas. Itu bapak di atas bapak gue, anjir. Ih anjir Ege, Allah ngaku-ngaku anak Tuhan, lu kayak orang NPD, lu tahu Ege. Gua aja ya. Kalau ada anak orang ngaku-ngaku anak Jokowi, padahal dia bukan anak Jokowi, dilemparin pakai telur busuk Ege. Lu bukan siapa-siapa, lu ngakunya anak Yesus. Setahu gua, Yesus tuh nggak punya bini, ngaku-ngaku lu jadi anaknya. Nah terus lu anak apaan? Ege? Terus Muhammad gimana? Nabi Muhammad kenapa? Gua nggak pernah ngaku-ngaku anaknya Nabi Muhammad. Gua nggak pernah. Gua mah pengikutnya Nabi Muhammad. Lu kenapa lari lu? Saya mau tanya. Lu yang berbodong di Boleh sini, nggak aku Enje. bertanya? Boleh nggak aku bertanya? Ya udah lu ngaku dulu. Lu barusan tuh berbodong atau beneran lu ngaku-ngaku anak orang, anak Yesus lu? Lu kalau Yesus Tuhan datang kalian berapa ditempeleng lu. Ngaku-ngaku anak Yesus lu, dia aja nggak punya bini, lu bilang dia. Lu tahu nggak? Kalau ada laki-laki yang nggak pernah menyetubuhi siapa-siapa, tiba-tiba ngaku dia, saya anak kamu. Kaget nggak orang tuanya itu? Dikira nyebarin spermanya di mana-mana. Lu jangan ngejelek-jelekin nama orang, lu ngaku-ngaku anak Yesus lu. Nek, maaf ya Nek. Iya, Boleh gua nggak tahu lu bertanya? bocil. Tapi suara lu kayak nenek-nenek tuh. Coba gua lihat tuh cantik gak sih? Nggak gini. Kalau lu cantik, manggil gua nenek sih nggak apa-apa, gua ikhlas. Takut gua kan lu yang keriput. Coba buka cam dulu. Cantik lu seberapa sih? Lu cantik nggak? Lu udah buka baju gitu? Gua tanya, lu udah buka baju gitu? Udah ada lu yang nembak lu? Udah buka baju selebe gitu bahu? Jangan parah lu ten. Percuma Bukan nyerang personal gue. Lu Ala lu daripada kebuka kedua-duanya, atas kebuka, atas bawah buka. Apaan lu? Lagian lu ngapain lu ngurusin orang yang di bawah kebuka? Aneh lu, cewek aneh lu ngomongin masalah kebuka-buka. Lu aja tuh di atas aja kebuka, apalagi di bawah lu. Jangan-jangan lu nggak pakai celana dalam sekarang lu. Gue jujur nih, gue izinin lu bertanya tentang agama, tapi lu di sini yang sopan. Pertama lu jujur dulu. Lu itu anak Tuhan, anak Yesus, anak apaan? Anak apa? Anak kandung, anak angkat, anak ngaku-ngaku, anak remdadah, atau anak tiri? Ayo ngaku lu. Ini bisa nggak? Menjelek-jelekin nama kecintaan lu. Lu menghina Yesus, gua nggak suka. Gua nggak terima kalau ada orang yang gini ya. Kalau ada orang mengaku anak Yesus, kalau kelakuannya kayak Dajjal, itu menjelek-jelekkan nama Yesus. Lu baju lu aja lu buka-buka, lu pamer-pamer gitu. Lu ngaku-ngaku lu anak Yesus. Gua nggak suka kalau ada orang ngejelek-jelekin nama Yesus. Karena gua di sini mencintai Yesus. Sejak kapan gue suka, gue cinta sama dia, menuhankan? Aneh lu, emang kau menuhankan lakimu? Ini cewek nih agak lain ini. Udah Udah gini aja. Allah, diam. Allah